yang masih panjang. Ketinggalan 1 poin bukan menjadi penghalang untuk Vitality kembali merebut juara MWI. Jadi let's go. Welcome to Mobile Legends. Wiseman pernah bilang ya, kalau misalkan yang juara itu bukan yang menangin game pertama, tapi yang menang terakhir. Bertahan hingga akhir. Bertahan hingga akhir, menangin game sampai terakhir. Dan Hanzo, seperti yang kita tahu, banyak banget adjustment yang terjadi di Hanzo. Farming speed akan semakin lebih diunggulkan ketika Hanzo-nya berada di level yang keempat nantinya. Pick Nolan tujuannya udah jelas, ingin engage ke lini belakang, ingin menjadi jawaban dari pick tank jungle, tapi ternyata lagi-lagi King Salman memberikan kita kejutan. King Salman, ngeri banget King Salman ini ya. Dan harusnya Kesia sudah paham akan hal tersebut. Dan lihat Chell kali ini agak lebih agresif. Dia tidak akan ketinggalan lagi dari seperti game pertama. Dan lihat live from Paris untuk mendukung para Vitality. Bukan hanya di Paris tapi di Indonesia juga banyak banget semuanya dari seluruh daerah tadi Profesor. Dari Sabang sampai Maroke kita. Di Paris, di Inggris, di final. Nah ini nih, Navi Vitality di final. Oke. Tapi ngomongin dari Not Ayami juga agak berat juga nih leadingnya sekarang. Beda sama ke tadi. Beda. Tadi sih udah menangin banget. Tapi sekarang beda. Dan Chell tidak akan tinggal diam. Chell akan lawan. Dan bakal coba di-poking kembali. Wow, luar biasa. Dengan adanya diving dari Vival. Hampir saja mendapatkan 1 poin kill. Tapi Vivalnya yang hampir termakan Profesor. Itu dia, pemaksaan dengan Fracture. Tapi masih belum mendapatkan point kill. Sebentar di top level, Mieko survive. Dan bahkan ada ancaman lagi untuk Riane. Di pressure, akhirnya mereka melihat ada 1 member yang dari tadi mendapatkan kebebasan untuk farming. Dan sekarang mulai diganggu farmingnya. Sehingga membuat Riane terkena pressure early game. Tapi tidak melupakan bagaimana turtle setup yang ingin dibuka oleh Navi. Dan sepertinya akan sulit untuk bisa disentuh. Oke. Ketika masih ada zoning dari Merai. Dan Fumieko-nya masih level 3. Itu jangan dilupain Profesor. Bakal coba ditempel ke arah belakang. Merai menjadi tiga utama dan Vivalnya ditutup. Tidak jalan untuk Vival untuk bisa pergi dapat Fumieko. Save the day for this time. Berhasil mendapatkan 1 turtle karena harus kehilangan Vival. Pertukaran the best yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Vitality. Fumieko gak ada jalan untuk pulang. Fumieko mencoba untuk bertahan seorang diri. Dan Fumieko mencoba diselamatkan Chin. 2 distraction dilakukan Vitality, berhasil menyelamatkan Fumieko. Save the day by the arrows. Dan sekarang di bottom lane ada Blazing 2 ada cancel. CL emang menerima pressure yang sama. Tapi itu dia bisa row balasan lagi untuk mengusir member dari Navi yang ingin melakukan engage ke area bottom lane. Vival memanfaatkan hal tersebut walaupun tadi terkena efek kill dari Not Ayanami, tapi mendapatkan purple buff. Coba kejar. Akan mengejar level tersebut. Udah mulai ketahuan harusnya. Yes, Vival di sana. bahkan retribution depan sana. Dan langsung rotasi dari Vitality nge-protect purple buff-nya. Yes, benar. Cini, Vivian langsung putar di sana. Infonya dia nggak mau sampai lepas. Dan Casey bakal ada di depan sana. Purple buff menjadi target utama. Energi yang banyak ke Cini. Almost is never enough. Berhasil mendapatkan point kill dari seorang Rain. Tapi masih bisa selamat tapi mendapatkan informasi no flicker for this time untuk Kimi. No flicker, bisa ada fracture, bisa ada row lagi, atau bahkan bisa ada Vivian dengan Rite of Dairat 40 detik dengan flicker yang dia miliki. Sekarang keadaannya lagi imbang. Bahkan Navi pun walaupun dapetin momentum tadi dengan mendapatkan first blood, tapi ternyata mereka nggak bisa tancap gas seperti game yang pertama. Beda Profesor. Mereka tidak mengungguli sekali dari sekarang. Tapi still terhadap Kelomang Gold di arah bottom lane. Terhadap seorang Chell. Wajar. Ini lumayan untuk membuat Riani agak tenang sih. Gak apa-apa di freeze, gak apa-apa kalah lane, ya udah. Tapi wajar yang namanya Harit ya. Iya, karena burst kan dia meledak. Burstnya luar biasa. Di buff pula kan untuk synchronization. Oke, Vival sudah pegang kali ini. Dan Fumieko mencoba untuk zoning out ke arah belakang. Riani target ke arah belakang tanpa di purify. Kali ini yang tidak tersentuh sama sekali, bahkan menuju ke arah belakang. Vival bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim Navi. Mereka dihentikan pergerakan dari Merah, tapi Vivian juga harus ter-take down. Pertukaran sesama roamer Profesor. Tapi setidaknya ada turtle yang dari tim Vitality. Ya, memberikan ruang ya Lele. Fumieko mau lebih dan 1 poin kill berhasil didapatkan. Fumieko mau tidak mau harus flicker for defensive. Dikejar habis-habisan sama Casey bersama dengan Tayanami. Chell dari bottom lane mencoba untuk bertahan, tapi lihat surprise. Tidak ada Vival.
Energinya sayang sekali, hampir aja Profesor. Wah, tapi sini juga menghalau di sana. Ada Berani Casey kena pressure. Hati-hati Cini. Tayanami memiliki shield effect yang mengerikan. Frostma shield. Harus mundur dengan Garrote. Masih bisa dash dan berenang seperti lele. Casey mengejar. Untungnya masih terlalu jauh. Bumi Eko mau coba ganggu ke arah Casey, ngedistract Profesor supaya pada bolak-balik dan bahkan retribusinya digunain, menandakan ada satu info kalau Vival bisa dapetin jungle-jungle yang dicolong. Ya, mencari invade jungle di orange mungkin. Ya entah yang dicolong yang orange, entah dicolong dari jungle kecil-kecilnya. Itu kan cukup membuat Vival jadi lebih unggul dari segi level. Sekarang perbandingan levelnya udah lumayan loh Prof. 2 level dengan gold hampir 1000. Vitality bermain dengan tempo yang berbeda ketika mereka menggunakan Assassin. Queen of Assassin, Vival. Yang sekarang udah lagi unggul. Tinggal mencari momentum. Dia bisa bermain dengan Fracture. Jungle menuju ke arah Turtle kah? Ke bawah. Bawah apa Turtle, Be? Bawah. Oke, surprise! Riane, tapi satu yang harus kita salut dari Riane. Trigger disiplin Purify-nya bagus banget, Prof. Masih ditahan ya, even Zaman of Force juga gak ke-trigger. Gak ke-trigger sama sekali. Apa mungkin dia tahu damage-nya masih belum mampu ya? Ada shield Ya, yang dari Chronodash. gue lihat sih tadi dia tahu damage-nya nggak nutup gitu loh. Di mid lane, tapi mid lane. Apa yang terjadi di mid lane barusan? Ada clash. Ketika Cini ternyata kehilangan half HP dia dari Rain. Oke. Malah dia berani nge-engage balik Profesor dalam kondisi seperti ini. Turtle memang terbuka, tapi ada informasi yang mungkin tidak bisa diselamatkan dari tim Na'Vi adalah Turtle-nya harus mereka lepas Profesor. Free Turtle. Informasinya Perfect. Iya, perfect Turtle. Jadi kayaknya oke, kita nggak bisa dapetin Turtle lepas. Karena kayaknya kalau untuk memaksa ke arah Turtle, mungkin kehilangan 1-2 member itu bisa jadi hal wajar ya. Nah, ini kan mematahkan sistem di Turtle ini adalah hal yang perlu diperhatikan sama Vitality dan berhasil sepertinya. Pasca game pertama yang tadi udah sempat kita saksikan, di mana Na'Vi mengungguli betul setup Turtle mereka. Bahkan tidak ada gangguan dan sekarang Vivian dikejar. Vivian ditarget. Oke. Mas terlalu strong. Pohon terkokoh. Hero favorite dari Lim Gochul kali ini menjadi garis depan dari tim Vitality. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim Na'Vi, mereka juga tidak tinggal diam. Lele mengenai menuju ke arah Rain, bakal coba digas dengan double dash-nya hanya untuk melakukan trigger terhadap Flicker, tapi ternyata nggak berhasil. Itu dia. Tujuannya adalah nge-trigger Flickernya agar nanti Rain bisa ditarget. Tanpa ini Kimi tentu no damage untuk Na'Vi. Dan not Ayanami masih butuh effort sebenarnya untuk menumbangkan dia. Agak lebih pasif ya kalau kita lihat ya. Iya. Vival di sini tidak tinggal diam, memilih melakukan clear minion karena akan ada lot di arah bottom lane, dan Chell tidak bisa dibilang menang, tidak bisa dibilang kalah juga. Karena kondisinya Chell benar-benar terpressure, tapi Cini tidak akan tinggal diam. Cini akan membantu untuk saudarinya melawan. Dominance Ice dari Not Ayanami. Ini juga akan memotong regenerasi yang akan dimiliki sama Fumi Eko. Sementara kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, Malefic Roar sudah datang dari Vival. Next Golden Staff, Chell. Dalam 1 atau 2 menit ke depan harus miliki sedini mungkin. Mid turret, dipaksa outernya. Vivian masih belum berhasil untuk mendapatkan momentum tersebut. Dan Rain, Sky Pierce. Karena seperti biasa ya kalau kita ngomongin gameplay Kimi, selama dia punya 2 badan di depan dan bisa ngebadanin, dia bisa banget untuk bikin Sky Pierce. Enak kalau ada yang badanin. Nah, kalau nggak ada, puyeng. Pusing pala. Pusing jujur. Tapi fokus menuju ke dalam turret terlebih dahulu, menjadi target utama mereka. Dan kalau Not Ayanami ada di situ, dia tugasnya satu nge-distract. Meanwhile di bottom lane, lihat dari sini coba untuk kabur dengan flicker yang dimiliki dan berhasil keluar dengan 2 distraction yang terlihat antara mid dan juga bottom lane. Ini menandakan mundurnya para pasukan dari tim Vitality untuk bisa mendapatkan lot. Dan Na'Vi punya ruang untuk bisa ngeharas atau ngekontes, Profesor. Itu dia. Vitality dengan keunggulan 2300 gold. Kill mereka emang gak banyak, tapi lihat pressure mereka luar biasa. Hampir di semua map. Dengan 1 Selena. Ini benar-benar bikin overthinking dari Na'Vi-nya. Dan bahkan kita pasif. belum melihat lagi nih Vival yang melakukan action, karena dari tadi dia benar-benar berhasil untuk menjalankan tugasnya sebagai Nolan, memanfaatkan kecepatan farming untuk mendapatkan level 15 sedini mungkin.
Oke, tapi kelihatan pasif banget ini dari tim Navi karena Selena tersebut yang Profesor bilang. Iya, meredam kekuatan kan. Iya, jadi mereka tidak berani untuk ngebuka terlebih dahulu. Mereka main ke arah rumputnya nggak kayak tadi. Tapi melihat ada hal tersebut, mungkin ini keputusan untuk Vival bisa mendapatkan farming lebih banyak. That's why levelnya dia bisa naik gitu satu level. Dibandingkan sosok dari Hanzo. Menang laning juga di bagian top lane sepertinya. Golden Staff, Swift Trinity ready dari Chell. Next fight harusnya bakal menuju ke Winter Crown karena lawannya adalah Herald. Waduh, Dan dari tadi juga Riane masih belum takedown. show di atas Prof. Ini dari tim Vitality harus sabar sih. Dia tahan dulu karena ada yang show di arah top lane. Yaitu Fumieko. Fumieko selesai show, mereka bisa sih balik. Mereka bisa lawan ke arah Lordnya. Atau mereka mau trigger Lordnya juga boleh. Ingat expanding river soalnya ya. Yes, benar Profesor. Oke, aman banget di awal game seperti ini. Menunggu next Lord. Seperti apa plannya. Vival menutup tentunya dengan trap yang tersedia. Sementara Riane masih di zoning sama Fumieko. Memaksa Zaman Force agar keluar dari Ini dia trappingnya. Ini dia trappingnya, surprise! Happy birthday! Purify. Purify tapi tidak bisa menang. Dia bisa diberikan oleh Vival. Meanwhile Cheney termakan, terbagi. Oh, ini dia. Dan Fumieko! Standby ke arah belakang ditubuhin dengan adanya tumbuhan dari Vivian plus Blazing Duet. Berhasil mendapatkan 3 pemain dari tim Navi Philippines. Mendapatkan kesempatan untuk menuju ke arah Lord yang pertama. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. 1 tukar 3 dan Vitality akhirnya mendapatkan kemenangan dari fight barusan. 4.000 gold langsung di tangan. Zoning tidak terhentikan. Vivian membadani semua member dari Navi, semua damage yang dia telan. Blazing Duet targetnya ke arah dari Hanzo. Menunggu Keishi untuk tumbang ketika mode Hanekage. Itu dia Profesor. Tumbuhan yang tumbuh melekat mengunci permainan dari tim Navi Philippines untuk tidak bisa pulang. Ditambah dengan adanya Blazing Duet from Chill. Kombinasi Wombo Combo Combro yang akhirnya mendapatkan Lord yang pertama. Bahkan Riane Zaman Force. kali ini Zaman Force for defensif karena tidak memiliki satu Purify. Tapi ingat ini di menit ke-12 Profesor. No holy defense for this time. Poking damage dari Chell terlalu sakit. Fokus menuju ke arah PS turret menjadi pilihan utama Merai. Bakal kembali lagi tumbuhi dengan adanya tumbuh dari Vivian. Flicker power defensif dengan avatar Guardian for nothing. Blazing Duet from Chell. Tapi target utama lihat apa yang dilakukan Vival. Dipaksa untuk menggocek tapi nampaknya shutdown terjadi. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh Casey. Dan waktu yang diberikan terhadap seorang Chell untuk mendapatkan satu turret berhasil diamankan. Tugas Chell sebagai good laner yang bisa menggerogoti semua turret dari tim Navi dilakukan dengan baik tugasnya. Wah, misdirection ya. Ketika ternyata fokus dari Keishi mengejar karena Vivian. Vivian gak tumbang karena balik lagi ada efek dari Antiquiras dan juga ada efek dari Dominance Eyes yang membuat Keishi sulit sekali untuk menumbangkan pohon terkokoh. Tapi hal itulah yang dicari oleh Chell. Dia pukulin turretnya. Belajar dari kesalahan Chell langsung Winter Dia, Crown Winter di Crown. item keempat. Winter Crown sebelum Malefic Gun. Apalagi lawannya Harit. Iya udah deh. Kayaknya Ya. keputusan Jangan yang udah-udah ya. sedikit terlambat punya Betul. item defensif kayaknya fatal. Karena sebelum Walker, sebelum kita menyelesaikan hampir semua MPL, Ya. itu yang sering selalu kita bilang kan, kayak Cloud Malefic Gun duluan lawan Harit. Aduh. Sama. Pikir-pikir 2 kali mungkin boleh. Betul. Boleh. Kecuali Prof, dia nggak mau main di awal. Benar. Dia main Last man ya. Ya, ada kan gameplay Cloud yang suka main flanking kan. Betul. Kalau itu dia Kurang lima. oke tapi Vival kali ini nggak bisa berbuat banyak. Vival udah memberikan damage tapi damage dari Chell tidak bisa dibendung. Sedikit demi sedikit Vivian harus tenggelam. Vival damage yang diberikan ternyata nggak cukup Profesor dan Itu mungkin dia. ini menjadi petanda kalau ini Nolan. Wah, kena 5 padahal tapi masih terlalu jauh backupnya yang diberikan. Chell juga belum ready dengan Blazing Duet. Vival? Oke. Enggak ketahuan. Dia nggak ketahuan. Karena tentunya tidak kelewat dari area bush Merai. Oke. Tapi di lini belakangnya apakah bisa ditemukan? Karena sekarang itu dia 1v1. Hanzo-nya akan bertemu dengan Vival. Tapi masih punya efek dash. Vival dikejar bisa-bisa sama Merai. Tapi Vival tahu akan hal tersebut. Satu kata Profesor, kabur. Gunakanlah arus sungai. Kabur ada Merai. Kabur langsung di conceal play ya. Tapi itu dia Hanzo akan dijawab dengan hero-hero assassin yang bisa langsung ke backline. Oke, distraction. Tapi lihat
Vivian berada di garis depan bersama dengan Fumi Eko menahan badan. Chell menjadi target utama. Casey di sana ditutup dengan Avatar Guardian, apakah berhasil dan para Retribution Vival berhasil mendapatkan Retribution menuju ke arah belakang. Fumi Eko menahan Riane. Dia bisa berikan merah take down, tidak ada yang bisa diselamatkan. Mencoba untuk dan flanking. Fumi Eko menahan, dia bisa diberikan oleh Riane. Tapi Vival menggocek, Not Ayanami berada. Loncat ke kanan, dia loncat ke kiri. Wah, ini dia fight back dari Vitality dan juga ada Lele lagi yang kena Rain. Untungnya ada Zaman Force, back for safety. Vitality dengan 7.000 gold, Lord juga dan Battle Retribution yang menarik dari Vival. Tapi lagi-lagi Keishi sebagai Hanzo yang punya kekuatan untuk melakukan clear dengan cepat. Tapi apakah bisa ketika Lord March dari mid? Menurut gua justru ketika ada Zaman Force yang dibuka sama Riane, itu kali ini adalah pertanda yang berbahaya. Kenapa? Karena lihat Riane gak ada Zaman Force di arah bottom lane, tandanya dia gak bisa bantu ikut team fight dengan damage yang besar. Not Ayanami gak bakal bisa nahan damage diberikan oleh Chell. Terlalu sakit Profesor dan Fumi Eko. Double stun plus blasting blood from Chell. Berhasil merupakan Not Ayanami. Fokus menuju ke arah Keishi, diselesaikan dengan cepat. Tapi damage dari Riane ternyata tidak bisa dibendung. Terlalu sakit Vival, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk distract. Tapi Vival kali ini hilang, tersisa Fumi Eko. Fumi Eko pun harus mundur ke belakang. 4 member hilang seketika tapi ditukarkan dengan Not Ayanami. Tidak worth sama sekali. Mereka terlalu insist untuk melakukan endgame tapi ternyata masih belum cukup damage-nya untuk menghancurkan base dari Navi. Profesor, untungnya Rain tidak banyak dapetin point kill di sini. Banyak assist tapi nggak banyak point kill. Tapi yang didapatkan Fumi Eko mencoba untuk bertahan damage yang besar, burst tidak bisa dibendung. Winter Crown not save the day for this time harusnya. Karena Flicker lah yang menyelamatkan dari Fumi Eko. Ter-take down di mid lane. Oke, harus pelan-pelan lagi. Harus build up lagi. Menunggu 69 detik menuju areal next Lord. Karena kalau mereka terburu-buru, mimpi buruk akan menghantui mereka. Betul sekali. Dan fun fact, 2 game Not Ayanami baru tumbang 1 kali Ranger Mas. Dan itu pun dengan effort yang begitu luar biasa dan blazing duet tadi. Vival sekarang udah punya si Halberd. Setidaknya ada anti regen balasan juga. Karena nanti dia akan 1v1 lawan Not Ayanami. Ada satu hal Profesor yang mungkin harus dilihat di sini. Mereka masih memiliki posisi 3 lane yang terbuka. Itu dia, manfaatkan lah. Harus dimanfaatkan, benar Profesor. Dan bahkan satu keunggulan dari Vitality lagi adalah Vivalnya ini nggak kedeteksi. Kayak bener-bener hilang di map. Iya. Itu dia keuntungan ya dari penggunaan assassin. Kalau emang instingnya bermain, udah pasti akan sangat mengancam sekali untuk lini belakang. Even Keishi lihat, dia bahkan sampai ada di bush, yang dimana Vival berada dan mengancam dia dari lini belakang. Expanding River nyala. Expanding River memanggil top lane. Lord akan muncul, tapi bottom lane tetap akan mendorong dari tim Vitality. Let's see. Dengan 4 detik Lord Evolve akan muncul. Harusnya bisa dimaksimalkan oleh tim Vitality. Wah, merah sakit banget itu cininya. Satu Soul Eater. Tapi Fumi Eko harus jadi badan sih kali ini. Nggak boleh terlalu lama menuju ke Vivian. Dan Cini hampir saja coba untuk menggarot T atau Soul Eater termerai. Tidak mau terlalu terburu-buru. Fumi Eko berada di garis depan. Mencoba distraction. Tapi sedikit demi sedikit. Apakah informasi dapatkan Chell? Sakaratul Maut. Mencoba untuk melakukan mundur ke belakang dan berhasil mendapatkan Riane. Trigger dari Chell berhasil memberikan bait. Membuat Riane termakan akan bait tersebut. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan Fumi Eko di depan sana dengan Winter Crown. Membind time dan coba itu Vival. Lihat di mana ini berada. Lele kena. Tapi target Vival berbeda. Ada 2 target yang berbeda kali ini. Membuat tim dari Vitality mendapatkan 3 point kill. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Cini. Dia punya power clear yang sangat cepat. Mereka coba fokus menuju ke base. Casey mencoba menuju melakukan defensif. Tapi NK menjadi target utama. Fokus ke base. Kabur lihat apa terjadi. Dan Vitality bounce back dari kekalahan game yang pertama. Wow, tim Vitality pada akhirnya perlahan tapi pasti mendapatkan game yang kedua.